Monitor, kalau kita pikir-pikir device yang satu ini apa iya masih diperluin sekarang ini? Secara orang-orang itu mayoritas udah pada pakai laptop dan harga smart TV sekarang juga udah makin terjangkau. Jadi pertanyaannya apa iya monitor masih reliable buat saat ini? Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Untuk pertanyaan tadi, kalau menurut gua sih jawabannya jelas masih perlu. Tapi memang untuk kalangan yang segmented ya, alias nggak semua orang perlu monitor. Nah, satu keunggulan monitor dibanding smart TV yaitu monitor cocok buat mereka yang punya ruang kerja terbatas kayak gua kayak gini ya, tapi nggak mau kompromi dengan kualitas layarnya. Kalau kita bandingin TV dengan size under 32 inci itu jarang ada. Kalaupun ada, sorry to say, kualitasnya jauh di bawah standar. Karena smart TV emang ngejarnya itu dimensinya yang gede-gede. Makanya kalau nyari layar eksternal under 32 inci, monitor masih jadi opsi terbaik. Dan kalau ada di antara teman-teman yang mungkin niat beli monitor medium size dengan kalibrasi warna jempolan, monitor L27M30 dari Lenovo yang ini nggak boleh dilewatin, enak banget buat kerja profesional. Sebenarnya produk satu ini keluaran akhir 2021, tapi memang belum lama ini sih dibawa resmi ke Indonesia. Di Tokopedia udah banyak, harganya 3,5 jutaan dan dengan harga segini sangat worth it untuk ditukar dengan kualitas yang bakal kita dapat. Desain Lenovo L27M30 ini kan simple banget ya kalau dilihat ya, kotak, slim, sederhana. Bezel atas bawah kiri kanan itu tipis, tapi bezel yang bawah dia memang ada lebihan space buat naruh, ada 5 tombol fisik navigasi di kanan bawah. Kaki dan dudukan standnya dari aluminium dibungkus warna silver, jadi kelihatan cukup oke berpadu sama layarnya yang full black. Jadinya kelihatannya two tone. Untuk cara pasangnya obengless alias bautnya tinggal diputer pakai tangan kosong aja, nggak pakai ribet. Masangnya juga kita bisa sendirian, nggak perlu ngajak orang. Secara total beratnya cuma 8 kg. Kabel manajemen tersedia di belakang dan di stand paling depannya ada slot buat naruh HP secara horizontal. Mantap. Untuk I/O ports ada 4 USB 3.2, 1 HDMI 1.4, ada 1 jack audio, 1 VGA, ada speaker 2x3 watt dan 1 USB-C buat connect tampilan layar, sekaligus bisa buat ngecas. Power delivery dayanya sampai 75 watt. Dan kita jangan sampai ketipu ya, walaupun dia ini monitor ini punya looks yang kotak sederhana tapi fleksibilitasnya boleh dikasih jempol. Nah, untuk panelnya si Lenovo L27M30 dia pakai IPS dengan viewing angle 178 derajat, backlightnya WLED, kedalaman 16 juta warna, resolusinya Full HD 1080p, maksimal refresh rate di 75 Hz. Memang nggak terlalu mentereng speknya karena ini memang untuk kebutuhan office. Tapi experience yang kita dapat, monitor ini kok ternyata ya enak buat kerja, buat editing foto sampai editing video. Satu benefit yang ditawarin monitor ini adalah koneksi display via kabel USB-C yang udah include di dalam box, dapat ya kabelnya ya. Ya, yes, ini memang fitur yang masih jarang kita temuin di produk monitor harga 3,5 jutaan. Dan koneksi display pakai USB-C ini lebih ringkas, lebih praktis, terutama kalau kita sambungin ke laptop, karena kita bisa mirror tampilan layar sekaligus ngecas laptop, jadi nggak perlu lagi bawa-bawa casan. Yes, gue tanemin monitor ini bukan buat PC tapi ke laptop 16 inch yang biasa gue pakai sehari-hari buat bikin script dan juga editing video, karena gimana pun juga jauh lebih puas dan nikmat mandang layar 27 inci ketimbang 16 inci. Nah, sehari-hari monitor ini gua tandemin buat mirroring atau jadi extension ya, dan guess what, gua bisa dapetin kalibrasi warna yang jernih dan akurat banget. Jadi rasanya itu benar-benar enak banget dipakai untuk ngedit foto atau video. Gua buka di layar laptop dan monitor, warnanya itu nggak belang atau jomplang, ditambah lagi ruang kerja gua kan ada jendela gede ya. Tapi tetap aman karena monitor ini udah dikasih coating anti glare. Jadi untuk kebutuhan kerja kantoran atau buat sekedar nonton YouTube dan Netflix atau mau dipakai editing foto video, ini udah enak banget, nyaman banget, di atas ekspektasi buat sebuah monitor dengan harga 3,5 jutaan.
Tapi kalau ditanya, Bang, ini buat main game gimana? Nah, ini bisa gue bilang oke aja. Dia punya respon time up to 4 millisecond, masih enak buat main game single player di laptop atau PC. Tapi kalau gua malah itu lebih sering nyolokin ke Nintendo Switch dan juga Steam Deck. Udah enak banget, secara Switch dan Steam Deck itu kan sama-sama cuma running di 720p 60Hz. Main lama-lama juga masih enak, secara dia juga punya sertifikasi TUF Rainland. Overall buat main game warnanya itu dapet, tajamnya juga dapet, tingkat ghostingnya masih termasuk aman, secara juga udah support AMD FreeSync. Tapi kalau buat game kompetitif atau e-sport baru deh agak kurang ya, karena biasanya kan itu butuh frame rate di atas 100 fps, sementara refresh rate monitor ini kan cuma 75Hz aja maksimal. Lagian ini memang monitor kan buat kerja ya, bukan untuk kebutuhan gaming. Oke, next kita cek menu OSD-nya yang bisa kita akses via tombol pipih non-clicky ini. Overall menu-menunya cukup simple. Beberapa menu penting yang bisa kita akses ada pengaturan brightness, contrast, dynamic contrast, terus ada display mode dengan preset, ada standar, game, web, movie, dan picture. Untuk temperatur ada preset cool, neutral, warm, dan sRGB. Terus juga ada opsi untuk scaling buat ubah aspek rasio, dan mode overdrive ini buat ganti respon time. Nah, untuk kebutuhan konsumsi dayanya dengan mode low power, monitor ini cuma butuh daya 10-18 watt aja, relatif kecil. Tapi kalau kita pakai dengan preset tertinggi kayak brightness dan kontrasnya gitu kita mentokin, nah konsumsi dayanya bisa naik ke 130 watt maksimal. So kesimpulannya, untuk para konten kreator dan pekerja kantoran yang nyari display eksternal medium size under 30 inch yang gak makan tempat, yang looksnya ringkes tapi dengan ergonomi tinggi, dan yang terpenting punya akurasi warna yang mantep, ini adalah salah satu monitor yang bisa kalian incer. Ini ya, harganya cuma 3,5 jutaan aja. Dan satu yang perlu dicatat ya, yang paling spesial dari Lenovo, kita dapat layanan 3 tahun pick up and repair. Jadi kalau misalkan apes, monitornya rusak, tinggal chat, WhatsApp atau telepon aja, nanti teknisinya itu bakal datang jemput dan antar lagi ke rumah kita setelah selesai di servis. Jos banget.